bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bersyukur, adalah orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Amin. Kita juga memperingati hari kemerdekaan di mana bangsa kita telah merdeka. Saya sungguh yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus jemaat Tuhan, sejumlah semua kita berdiri memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Tetap bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sedang dalam doa, kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kehebatan kami dan kemampuan kami. Tetapi kami percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini.
Kami rindu lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kami, limpah syukur kami, penyembahan yang kami yang terbaik. Kami persembahkan untuk Raja kami yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus yang kami andalkan, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Bertata lebih lagi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami tidak mau yang lain. Kami hanya mau Engkau Tuhan yang hadir bagi hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku percaya. Yang mau mengandalkan Tuhan, sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. haus jiwaku Menantikan-Mu, ku percaya. Kau penuh Pengharapan kami di dalam-Mu, pengharapanku di dalam. Mari katakan, oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Hanya Yesus kami percaya. Di setiap tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Siapapun, hanya Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun. Hanya pribadi-Mu ya Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan.
Tuhan. Mari Bapak bersejarah, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus, agungkan namanya. Oh Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Semoga kami percaya dalam hidup kami. Tiada pribadi yang lain selain pribadi Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mari Bapak bersejarah, terus sembah Dia, angkat suara-Mu, sembah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh hidup kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang pimpin kami. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, karena kami berserah penuh kepada-Mu, karena kami tidak mampu Tuhan Yesus. Kami butuh lebih lagi anugerah-Mu, kami butuh lebih lagi anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan kami, berjalan pimpin kami, berjalan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan baik. Bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami bagi Raja kami yang layak terima sembah, yang layak dipuji, yang layak disembah. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, punya Tuhan yang dahsyat, punya Allah yang hebat. Nama-Mu berkuasa dalam hidupku, nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan. Sungguh kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Sungguh kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat kami berikan selain kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan kemampuan kita. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami lalai.
Seringkali kami gagal Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau dalam hidup kami. Kami butuh anugerah-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tinggi tanganmu. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau. Kami percaya Tuhan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku kami andalkan Engkau Tuhan, melebihi siapapun, hanya Yesus. Amin. Di setiap waktu kami, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi-lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Satu kali lagi katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku melebihi siapapun, hanya Yesus percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Kau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau bersorak bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita boleh berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Come on. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini kepada Tuhan Yesus. Mari bersyukur lebih lagi, bawa hatimu. Sebab tiada terukur kebaikan Tuhan,
yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku sela. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Amin. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, ampun berartiku memuji namamu. Mari GBO Ikumene, katakan, tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat Tuhan yang bersyukur, katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Amin. Memuji Engkau Yesus. Ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhentiku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan tiada terukur Dia berikan atas hidup saya dan saudara. Tiada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mari pada pagi hari ini lebih lagi bersyukur bagi Tuhan kita. Come on. Saya percaya sukacita Tuhan melingkupi setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi, katakan, hatiku bersyukur, katakan, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Sungguh ajaib, besar anugerahmu Tuhan, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi. Jauh tinggi, dalamnya tak dapat kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih tepuk tangan, mari dahsyat
Tuhan, Tuhan kita Sungguh Dia Allah yang ajaib, Allah yang besar, tak tertandingi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sungguh tinggi dan ajaib nama-Mu Tuhan. Yesus yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Sadari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman berikanku kekuatan. Iman berikanku kekuatan. Iman percaya kami Tuhan untuk melakukan perkara. Satu suara di tempat ini katakan, bersama Roh-Mu kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Ku pasti menang. Sungguh tinggi Kau Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sungguh ajaib Kau Yesus Tuhan kami. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Kau. Sama-sama katakan pujian ini. Bersama Roh-Mu pasti menang. Gebeyo iku bene. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bagi nama Tuhan, sorak dengan senang hati, Raja. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini. Tinggi, sungguh tinggi Engkau Tuhan, nama-Mu dipuji, bersorak bersama-sama, sorak dengan senang hati, Raja. Muncut, sorakan. Nama-Mu dipuji, kemuliaan. Sorakan nama Yesus Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan bagi Yesus Tuhan yang ditinggikan atas kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengar pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom, jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin kelahiran baru. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya kita baca bersama-sama. Pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan kelahiran baru? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Kelahiran baru merupakan kerajaan Roh Kudus atas orang yang menerimanya.
Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sekiranya hadir bersama dengan adik-adik kecil di saat pagi hari ini, boleh mengarahkan adik-adik kita ke ruang sekolah minggu untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus memuliakan Engkau. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kebenaran firman Tuhan ditaburkan di saat pagi hari ini, boleh dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 menit kita ambil bagian bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua punya kampung halaman. Ada keluarga, ada kerabat kita, ada orang-orang yang kita cintai di sana. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini.
dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa satu doa yang kita naikkan akan mengubah hal besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Boleh sambil kita tundukkan kepala di saat pagi hari ini. Kita berdoa bagi kampung halaman kita masing-masing. Sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Saat pagi hari dengan hati bersyukur Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik bagi kampung kami. Tempat di mana kami dilahirkan. Tempat di mana keluarga kami berada Tuhan. Perlindungan-Mu, kasih-Mu melimpah atas kehidupan keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Saat ini berdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Hal yang besar sedang terjadi bagi bangsa kami. Sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan. Terima kasih hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh syukur Bapa di surga buat pagi hari ini di tanggal 16 Agustus ini, sehari sebelum kemerdekaan kami rayakan. Kami merayakan bagaimana Engkau memerdekakan kami dari kuasa dosa. Dan besok Tuhan, negara kami akan memperingati kemerdekaannya. Kami yakin dan percaya kemerdekaan bangsa Indonesia adalah anugerah yang datangnya dari Bapa di surga. Oleh karena itu kami berdiri bagi bangsa ini. Shalom Indonesia. Kami yakin dan percaya di Indonesia akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, akan ada kegerakan yang baru yang muncul untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pendengaran kami, mata kami, dan kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Urapi kami semua yang di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Biar firman itu berbicara ke dalam hati kami. Dan kami bukan hanya mendengarkan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah ini ya. Saya lihat tadi masuk, saya bilang, wih, ada Sultan Hasanuddin di atas. Gitu ya. Mirip kan gitu. Puji Tuhan, kita memperingati 1 tahun, 81 ya.
kemerdekaan besok bangsa Indonesia, dan saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan pagi hari ini, kita mengingat kembali bagaimana anugerah Tuhan besar buat bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Dan saya yakin pagi hari ini juga Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Satu ayat kita akan baca secara bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita baca secara keras bersama-sama. Ini merupakan sebuah ayat yang sering kita temui dan ya biasanya memang diangkat untuk khotbah di dalam memperingati kemerdekaan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang memelihara, merenungkan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara sekalian, saya akan mulai pagi hari ini dengan sebuah pernyataan bahwa kita mungkin tidak dapat memilih kota dan keadaan tempat kita ditempatkan. Ya, kita nggak bisa pilih. Tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menjalani kehidupan di kota tersebut. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lihat, saya kemarin itu dapat info bahwa ternyata penanggalan pendidikan, kenapa dimulai di bulan 7, bulan 8, lalu kemudian di tengah-tengah, kok nggak ikut Masehi? Ternyata ada pemikirannya dari seorang menteri pendidikan zaman dulu. Itu termasuk kontroversi. Jadi mulai dari cuaca dia perhitungkan, lalu kemudian kelahiran dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat, bulan ini adalah bulan di mana buat sebagian besar kita mungkin memasuki tahun ajaran baru. Ada banyak mahasiswa yang datang ke kota ini, ada mungkin banyak pelajar. Ada mungkin yang baru pertama kali meninggalkan orang tua, tinggal di kamar kos, kemudian beradaptasi dengan kota yang baru, mungkin yang dari kampung, ya, harus bertemu dengan teman-teman yang baru, memasuki lingkungan-lingkungan yang baru, ya, betul atau tidak? Ya mungkin saudara yang, wah itu kayaknya saya yang disindir, bukan ya, ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi waktu saya berdoa untuk bahan ini, Tuhan ngomong, oke, sampaikan ini. Dan sebagian besar kita yang datang, mungkin ke kota Makassar ini, ada yang datang dengan semangat. Ya, antusias sekali. Tapi ada yang datang karena tidak punya pilihan. Artinya apa? Sebenarnya Pak, kalau saya kuliah itu, ini pilihan keduaku. Pilihan pertama itu saya maunya di Australia. Ya agak sedikit meleset, makanya naik ke Makassar. Gitu ya, enggak, itu bukan sedikit meleset, meleset banyak. Ada mungkin yang bilang, oh seharusnya saya di Surabaya, kemudian meleset. Ya, nggak punya, ini mungkin jurusan yang kedua mungkin kalau kita kuliah. Jadi kita kaget waktu, wow ternyata saya harus ke Makassar. Atau mungkin kita yang bekerja, yang sudah berkeluarga, ada yang kemudian melamar ke beberapa pekerjaan, kita dari luar kota, lalu kemudian pas dilihat, kok saya lulusnya di Makassar ya, saya tidak menduga itu. Harusnya saya ke Morowali ya, atau ke Parepare dan sebagainya. Tapi Tuhan tempatkan kemudian kita di Makassar. Menjalani tempat kerja yang baru, masuk, bahkan ada yang mungkin pindah hari-hari ini. Mungkin dia dari Tanjung Bunga, haleluya gitu ya. Pindah ke BTP atau ke Talasa. Kita harus memulai dengan sesuatu yang baru, lingkungan yang baru. Ya. Atau mungkin bahkan kita yang baru menikah, menjalani pernikahan juga. Yang menjadi orang tua mungkin punya anak. Itu juga merupakan sesuatu yang baru. Ya, kalau itu semua sudah terjadi, maka apa yang terjadi? Ekonomi, relasi, komunitas, semuanya berubah. Betul atau tidak? Keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan kita dibawa ke sebuah persimpangan yang seringkali kita nggak duga. Itu apa? Makanya kata Amsal apa? Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan itulah yang membuat kita kadang nggak bisa memilih. Betul atau tidak? Tapi kenapa kita bisa kemudian berani menjalani? Karena firman Tuhan kan berkata, iman itu apa? Yakin pada sesuatu yang belum kita ketahui. Dan kita berani melangkah di sana. Oleh karena itu makanya pagi hari ini gini, pertanyaannya nggak usah lagi tanya. Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Pertanyaannya yang harus kita kemudian pikirkan adalah bagaimana saya menjalani kehidupan di tempat yang Tuhan tetapkan. Yang setuju katakan amin. Halo, nggak bisa milih.
Ya, karena itu tadi, rancangan kita banyak. Ya, saya tahu mungkin. Ada sebagian kita yang pokoknya umur 26 saya harus jadi sultan. Ya. Ternyata sultan di Bontoramba, ya. Ya kan sultan juga. Tapi itulah Tuhan yang kehendak Tuhan yang terlaksana. Bapak Ibu tahu nggak? Kejadian yang kita alami ternyata juga sudah terjadi dalam bangsa Yehuda. Kalau apa yang kita baca nanti silakan dibaca lagi di dalam Yeremia 29 sampai 1 sampai dengan yang ke-7. Ini juga berbicara bagaimana orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Yeremia 29 itu surat dari Yeremia yang ada di Yerusalem kepada orang-orang buangan yang dibuang ke Babel. Itu tahun 597. Ya. Jadi ibu suri, pejabat, pemimpin masyarakat, tukang-tukang yang jago, pandai besi. Sebagian masyarakat diangkut dari Yerusalem kepada Babel. Lalu kemudian Yeremia ngomong, kamu keluarlah ini. Yang tadi kita baca, Yeremia 19. Yeremia 29 ya. Keluarlah itu. Dan yang paling parahnya begini. Orang-orang Yehuda tersebut sama seperti engkau yang baru datang ke Makassar. Mereka kehilangan banyak hal. Ya bukan kehilangan. Mereka kemudian harus meninggalkan banyak hal. Tanah kelahiran, orang lingkungan yang kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Kan di Yerusalem dipindahkan ke tempat yang baru. Lingkungan yang selama ini mereka kenal, mereka kehilangan. Kehilangan kedudukan, kehilangan rasa aman. Ya. Dan kemudian harus ketemu dengan bangsa yang berbeda budaya, berbeda makanan, berbeda bahasa, bahkan berbeda kepercayaan. Ya, saya yakin pasti sebagian besar kita terjadi akan hal itu. Saya juga seperti itu. Kurang lebih 2004 waktu saya lulus di STAN, saya harus pindah ke Malang. Di Malang 2 tahun saya harus menyesuaikan. Bapak Ibu tahu kan makanan di Jawa itu manis. Ya. Makanya saya terlihat manis pagi hari ini. Enggak ya? Haleluya. Betul atau tidak? Saya harus menyesuaikan lagi dengan kondisi Malang yang dingin dan lain sebagainya. Lalu setelah dari Malang saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya juga harus menyesuaikan diri. Ya. Dengan gaya bahasanya bahasa Jawa yang kasar gitu ya, kan terkenal begitu ya kalau di Surabaya itu. Tapi sebenarnya di sana bagus sekali. Lalu kemudian dari Jawa saya pindah ke Sumatera, ke Batam. Di Batam juga harus menyesuaikan. Bapak Ibu tahu culture shock saya di sana? Ada namanya kopi O. Teh O. Apa itu O? Teh obeng. Teh obeng 1 pakai es. Saya diketawain. Kenapa? Karena teh obeng itu ya teh es teh. Jadi teh obeng pakai es. Saya diketawain. Enggak, itu obeng itu ya esnya. Gitu ya. Itu culture shock. Wah, kita harus menyesuaikan. Sama bangsa Israel juga harus menyesuaikan itu. Dan ini diperparah begini. Waktu bangsa Yehuda dibuang ke sana, ada satu nabi yang bernubuat palsu. Dia bilang kamu hanya akan tinggal 2 tahun di pembuangan. Yeremia di dalam suratnya dia bilang begini, enggak, kamu enggak akan 2 tahun di sana. Yeremia bilang, Tuhan bilang kamu akan berada di sana 70 tahun. Ya. 70 tahun. Oleh karena itu makanya begini, apa yang terjadi sama bangsa Yehuda itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seringkali Tuhan menempatkan kita di tempat yang mungkin tempat yang baru dan itu merasa mengusik kenyamanan kita. Tapi percayalah begini, meskipun buat kita di awal merasa tidak nyaman, tapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap akan sempurna dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kita mau belajar 3 hal ya, dari ayat yang kita baca. Yang pertama, dari apa yang terjadi bangsa Yehuda, saya ingin kita belajar yang pertama. Belajar menerima tempat yang tidak kita pilih. Saya ulangi lagi, belajar menerima tempat yang tidak kita pilih. Dalam Yeremia 29 dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota, perhatikan kata, kemana kamu aku buang. Katanya nggak enak di sini, kemana kamu aku buang. Kenapa? Karena kadang tempat yang katakan dibuang, kita merasa tidak nyaman. Betul atau tidak? Harus menyesuaikan banyak hal. Bangsa Yehuda juga sama seperti itu. Ya, waktu mereka mau ke Babel, tidak ada namanya seleksi Babel Idol. Nggak ada. Waktu mereka mau diangkut ke pembuangan, mereka tidak diseleksi. Mereka juga nggak minta ditempatkan di sana. Dan buat bangsa Yehuda, Babel, tempat yang asing,
Dan menurutnya meyakinkan. Kenapa? Karena begitu mereka di sana, mereka dianggap warga kelas 2 karena warga buangan. Ya. Makanya kemudian Tuhan ngomong begini, bangun rumah, bangun menikah, bangun keluarga bertambah banyak. Usahakan kesejahteraan. Itu yang terjadi di dalam Yeremia 29 ayat 7. Tuhan mau ngomong begini, kalaupun kamu tidak suka tempat itu, kalaupun kamu baru pertama kali datang ke sana, kamu tidak nyaman, kamu nggak boleh hidup sesuka hatimu. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Makanya kita belajar untuk apa? Menerima tempat yang tidak kita pilih. Halo? Jadi Tuhan menyuruh kepada bangsa Yehuda menerima kenyataan untuk suatu masa, di sanalah kamu harus hidup. Kita juga pagi hari ini begitu. Dalam suatu masa Tuhan ngomong, di Makassarlah kamu tinggal. Dalam suatu masa di Taman Rea kamu harus stay. Halo? Ya. Menerima kenyataan itu bukan berarti kita itu semua akan jadi hal yang menyenangkan. Enggak. Menerima maksudnya begini. Berhenti menghabiskan tenaga untuk melawan kenyataan bahwa memang kita ditempatkan di situ. Berhenti melawan kenyataan bahwa memang itu tidak bisa dirubah. Berhenti melawan itu, terima kenyataan itu dan mulai bertanya, Tuhan, di dalam tempat yang kau tempatkan ini bagaimana aku bisa hidup dapat setia kepada Engkau? Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena banyak orang yang fisiknya sudah di Taman Rea, tapi hatinya masih di kampungnya di sana. Halo? Fisiknya sudah ada di Makassar, tapi dia masih teringat sama yang di Medan. Belum move on. Akibatnya apa? Kemanapun dia berada, dia hanya datang bawa jasadnya. Tapi hatinya tidak ada. Kenapa? Karena belum move on. Bagi kita yang berkeluarga, kota kemana kamu aku buang, bukan berarti harus selalu kota baru. Kadang-kadang ini adalah fase kehidupan yang baru. Dikasih pekerjaan yang baru. Anak-anak sekolah. Ya, dulu nganternya ke Elim. Sekarang nganternya ke Tanjung Bunga. Itu juga yang sesuatu yang baru, nggak menyenangkan. Atau kebalikannya. Ya. Banyak mengalami, baru menikah, ada perubahan kondisi ekonomi, pindahan rumah, menghadapi pekerjaan yang baru buat kita yang berkeluarga. Saya cuma pesan Tuhan pagi hari ini, terima kenyataan itu dan hadirlah sepenuhnya di sana. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita pindah ke rumah yang baru, kenali lingkungan sekitar. Jangan jadi ansos. Tahu ansos? Antisosial. Ya. Kalau masuk ke lingkungan yang baru, kenalan, lapor RT RW. Kenalan, kami keluarga yang baru tinggal, mohon diterima. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kami boleh ikut. Ya. Jangan antisosial, bangun kebiasaan yang baru. Dan ini juga paling penting, temukan gereja lokal. Di mana dia bisa kemudian membangun sebuah keluarga bersama-sama dengan keluarga yang hadir kita di sana. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi jangan jadi orang antisosial, hadirlah sepenuhnya. Belajar bergaul, mungkin di kompleks kita tempat tinggal. Kebanyakan bukan orang Toraja, orang Medan. Ya kadang-kadang kemudian logat kita tercampur sedikit, ya it's okay, tidak ada masalah. Ya kan belajar sesuatu yang baru, kumpul-kumpul, masakannya bukan lagi Pak Piong. Ya, masakannya yang lain lagi nih, BPK, ya, sidu-sidu dan lain sebagainya. Sesuaikan, ikan arsik, kan begitu ya. Ya sesuaikan. Yang mengerti katakan amin. Terima kenyataan berlatih. Mungkin kita yang mahasiswa. Saya tahu mungkin ini bukan kampus pilihan pertamamu. Jurusanmu mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Maunya pertanian ternyata lewat kehutanan sedikit. Ya, pengen kedokteran umum agak meleset sedikit, ya. Psikologi. Ya bukan berarti jelek ya, cuman kan pilihan kedua. Itu mungkin bulan pilihan pertama. Mungkin kau baru 2 minggu sudah rindu rumah, kampung halaman, makanan keluarga, teman-teman lama, kenyamanan di tempat asal. Saya bilang itu wajar. Alkitab tidak melarang kita untuk merindukan rumah kok, boleh. Namun jangan sampai begini, kerinduan kita terhadap tempat yang lama, tempat kampung halaman kita menghilangkan tanggung jawab kita di tempat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ada, kita harus move on. Supaya gini, pada saat kita kuliah, jangan hanya kuliahnya itu sambil menunggu, woi kapan mau liburan nih, kapan mau liburan. Ya. Jangan sampai sekedar bertahan, tapi hadirlah
sepenuhnya. Kenali lingkungan kampusmu, bangun kebiasaan belajar. Temukan juga gereja lokal, komunitas yang sehat. Belajar bergaul dengan, apalagi kalau di kampus kan, dari segala macam jurusan, dari segala macam daerah itu kumpul di situ. Ya biar tahu logatnya, kalau logat orang Papua ini begini. Ya. Ada kalau NTT, Sumakan kau. Kan begitu. Gitu kan. Yang paling kaget itu kalau orang Jawa datang ke sini. Karena dia harus dia kalau seandainya seperti aplikasi, dia minta itu dilambatkan sedikit. Caranya orang Makassar ngomong dikasih lambat dulu 0,5 baru dia bisa dapat. Karena orang Makassar kan ngomongnya cepet ya. Dia pasti minta seperti itu, tapi dia harus menyesuaikan diri. Belajar. Ingat ya, Yusuf juga seperti itu. Di dalam Kejadian 39 ayat 32, meskipun Yusuf dijual ke negeri yang asing, Tuhan sertai dia loh. Betul atau tidak? Dan apa yang terjadi? Setiap apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Makanya karena dia berhasil, dia disayang tuh. Halo? Kenapa? Karena Yusuf memilih pada saat dia mengerjakan sesuatu, dia hadir sepenuhnya di sana. Dia nggak ingat-ingat lagi apa yang di belakang. Yang mengerti katakan amin. Sama dalam kehidupan kita. Ayo belajar. Belajar menerima. Jangan hidup asal-asalan hanya karena kita berada di tempat yang kita tidak inginkan. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan hidup asal-asalan. Ya. Nah yang sering kali membuat kita sulit menerima adalah karena terus membanding-bandingkan. Ya, keadaan sekarang dengan masa lalu. Ya, akhirnya tubuh sudah berada di kota yang baru, pikirannya masih di kota lama. Tubuh sudah berada di kampus yang baru, pikirannya masih SMA. Ya. Ada juga yang lebih parah, sudah menikah tapi merasa bujang. Jangan. Ini kan juga bahaya ya. Ya nggak bisa move on, bahaya. Ya, nanti dikira, saya belum menikah. Wah bahaya itu ya. Ada juga sudah tua, tapi belum menerima tanggung jawab sebagai orang tua. Makanya ada istilahnya, bocah tua nakal. Kan begitu ya. Dibilang bocah karena belum bisa menerima tanggung jawab sebagai orang tua. Ya. Kita harus menerima kenyataan itu. Yang setuju katakan amin. Makanya sekali lagi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa setia dalam keadaan itu. Berarti membanding-bandingkan. Karena kalau kita membanding-bandingkan yang dulu dan sekarang, maka kita akan susah untuk move on. Karena gini, mengeluh dan menolak kenyataan itu akan membuat kita malah semakin pedih. Malah nggak bisa kemudian bergerak untuk maju. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 7, apa yang dikatakan? Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Apa artinya? Jalan maju, jangan hanya pakai perasaan. Pakai hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan tempatkan kita di sana, pasti akan Tuhan kasih pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan akan Tuhan berikan. Sehingga kita di sana bisa hadir sepenuhnya. Kita di sana bisa menerima tanggung jawab sepenuhnya. Dan kita tidak hidup asal-asalan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, jangan hanya bertahan. Kalau tadi kan bertahan, menerima kenyataan. Tetapi membangun kehidupan yang produktif. Perhatikan ayat ini dalam Yeremia 29. Ayat 5-6 saya bacakan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagimu, anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kalau kita lihat ini perintah yang biasa. Ya, betul tidak? Ya kan cuma disuruh bangun rumah, bangun dan lain sebagainya. Menikah dan lain sebagainya. Ini kayaknya sesuatu yang biasa. Tapi melalui kegiatan yang biasa inilah Tuhan memerintahkan bangsa Yehuda untuk mulai membangun kehidupan yang baru. Karena saya begini. Karena iman itu bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari tempat yang sulit. Iman juga berarti hidup dengan produktif di mana Tuhan masih mengizinkan kita berada di sana. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di situ, berarti Tuhan mau kita membangun kehidupan di sana. Apa maksudnya? Perhatikan kata dirikanlah rumah. Rumah itu berbicara tentang stabilitas. Ya. Kalau kita bangun rumah kan harus stabil. Jangan hidup seperti orang yang tidak punya arah. Tiap bulan pindah kos. Tidak punya arah. Buat kita yang berkeluarga, mendirikan rumah berarti
menciptakan kehidupan keluarga yang sehat. Ada percakapan, ada waktu bersama, ada pengelolaan keuangan yang sehat, ada doa, ada pengampunan. Yang paling penting ini, di dalam keluarga kalau kita sudah ditempatkan Tuhan yang baru, bangun kehidupan, bangun rumah, artinya bangun mesbah keluarga. Yang setuju katakan amin. Iya, bangun mesbah keluarga di sana. Utamakan Tuhan. Karena begini, Mazmur 127 ayat 1a berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang bangunnya. Makanya bangun mesbah keluarga. Supaya apa? Tuhan yang jadi pondasi, yang mengerti katakan amin. Buat kita yang berkeluarga, kalau Tuhan sudah tempatkan yang baru, ingat, bangun mesbah keluarga. Buat kita, mungkin kau yang mahasiswa, keluarga. Saya tahu kamar kosmu itu bukan tempat permanen. Ya. Tapi dengar baik, selama berapa tahun ke depan engkau akan di situ dan jadikan tempat itu, tempat yang mendukung kehidupanmu. Artinya apa? Jaga kebersihan. Ya. Kalau di kampungnya bersih sekali. Begitu masuk di sini kos-kosannya, ya ampun. Ya. Jaga kebersihan kos-kos kita. Manajemen waktu dengan baik. Kalau kita di rumah sama orang tua tinggal kan ada yang bangunin. Ya. Ada yang kasih ingatkan. Ada yang ingatkan pelayan dan lain sebagainya. Kalau begitu kita pisah keluar rumah. Mulai merantau dan lain sebagainya. Manajemen waktu dengan baik. Ya, ritme hidup atur baik-baik. Susun jadwal belajar dengan baik. Kelola uang bulanan. Ya. Dikirimin setiap bulan 1 juta. Kalau UMR. Ya. Atur waktu kelola dengan baik. Atur juga uang dengan baik karena sudah mulai dipercayakan. Ya. Apalagi? Bentuk kebiasaan rohani yang bagus. Cari gereja. Jangan sampai karena baru keluar dari rumah, kan begitu ya anak mahasiswa. Keluar dari rumah nyanyiannya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya. Ya karena dulu di rumah dikekang. Begitu dia lulus di luar kota, amburadul hidupnya. Hati-hati. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mau kita stabil, mengatur semua waktu dengan baik. Ini loh tantangannya orang-orang kalau keluar dari rumah. Ya lagunya. Saya sudah bebas. Padahal saya mau kasih tahu. Disitulah Tuhan mau ajari kita untuk belajar bertanggung jawab dengan kebebasan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya kemarin ngomong di Fusion Ground. Saya katakan kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kasih, supaya dengan kasih itu kebebasan kita, kemerdekaan kita dipakai untuk melayani orang lah. Galatia 5 ayat 13. Ya. Jangan pergunakan kebebasan, kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah satu dengan yang aneh ya. Katanya merdeka, tapi disuruh jadi pelayan. Betul atau tidak? Merdeka kan artinya dari hamba menjadi merdeka. Begitu merdeka disuruh jadi hamba lagi. Layanilah seorang akan yang. Artinya apa? Jangan jadi hamba atas ikatan dosa. Tapi jadilah hamba kasih sehingga engkau mau melayani orang lain. Sama. Di tempat kita kemudian Tuhan tempatkan kau yang mahasiswa. Kesempatan itu. Ya. Stabilitas. Membangun rumah juga. Ya. Ini berbicara. Nanti kalau di bagian bawahnya kan ada di situ juga. Ini mulai jalin relasi. Menikah. Ya, ambillah perempuan. Itu bicara juga bangun relasi yang bagus dengan teman-teman. Ya, bangun relasi yang baik dengan tetangga. Karena saya mau kasih tahu. Caramu berteman akan menunjukkan masa depanmu. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita ini mahasiswa pertanian. Tapi lebih banyak bergaul sama gamers. Nanti jadi pemain game. Bukan jadi sarjana pertanian. Halo? Ya. Bisa juga lulus dari saya pertanian tapi 8 tahun. Ya, 4 tahunnya kemana? Jadi pemain game. Kan repot kalau begitu. Ya, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan siapa yang bergaul dengan bijak akan menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini artinya ada hubungan di sana. Makanya cari komunitas yang baik. Berrelasi dengan orang-orang yang baik. Ya. Cari orang-orang seperti itu. Firman Tuhan juga tadi mengatakan bangunlah membuat kebun atau berkebun. Bapak Ibu tahu, tadi mendirikan rumah, berrelasi, ambil anak perempuan, yang kemudian berkebun. Tahu artinya berkebun? Orang yang berkebun, waktu dia tanam bibit, tanam benih, besoknya langsung tumbuh atau tidak? Tidak. Ini berbicara mengenai
pekerjaan yang tekun dan orientasi jangka panjang untuk ke depan, untuk masa depan. Jadi saya mau kasih tahu buat keluarga. Engkau yang sudah berkeluarga ingat, pekerjaan, usaha, pendidikan anak, persahabatan dengan tetangga, kebiasaan-kebiasaan baik yang dibangun setiap hari, mungkin hasilnya nggak langsung terlihat. Betul atau tidak? Ya. Kita berrelasi dengan orang. Tetangga kita, kan biasa gitu ya. Kita senang sekali kalau tetangga kita jaksa, polisi. Supaya kalau ditilang telepon dia. Itu ya whatever itu mulailah berrela. Siapa tahu tetanggamu ada ekspedisi. Ya kan? Terus kita harus pindah lagi. Kan bisa bangun relasi. Pak, minta tolong boleh lihat harganya. Lihat harga, jangan ditawar. Dia juga usaha. Ya kan lihat harganya bisa. Tapi harus bangun relasi untuk jangka panjang. Itu dibilang berkebun. Jangan hanya berpikir pendek. Kalau orang berpikir pendek gini, saya besok pindah aja. Jadi saya cuekin saja lingkungan sekitarku, biar Tommy saja. Itu namanya berpikir pendek. Berkebun berbicara, kita berpikir jangka panjang, usaha, sesuatu yang hasilnya tidak terlihat. Sama mendidik anak butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Atau ada yang di sini baru dikasih masuk jadi PAUD langsung bisa matematika? Jenius itu. Ya kan? Atau anak-anak baru masuk di SD kelas 5, sudah pintar aljabar. Ya jenius. Nggak ada. Semuanya butuh proses. Itu maksudnya jangka panjang. Penting juga kita. Di dalam dunia pekerjaan kita. Kan kita baru nih di dunia pekerjaan. Bangun kepercayaan. Ya mari katakan amin. Ya, bangun nama baik. Ya dong. Masa kita baru hari pertama Tommy juga. Masuk 7:30, datang jam 9. Itu orang sudah tidak percaya. Kok kesan pertama begitu tidak menggoda ya? Kesan pertama begitu sangat menjatuhkan saya ya. Ini kan bahaya. Ya, bangun kepercayaan, datang rapi-rapi. Ya, jangan juga datang dengan pakaian sudah salah lagi pakaiannya, seragamnya sudah salah, datang terlambat, double kill. Ya, tapi bangun kepercayaan karena kepercayaan itu sesuatu yang nanti akan kita tuai di masa depan. Karena ingat membangun kepercayaan selalu butuh waktu. Mulailah dengan starting point yang bagus, yang mengerti katakan amin. Itu. Buat engkau yang mahasiswa, kuliah, sekolah, ikuti pelatihan, itu juga kebun. Karena kuliah juga butuh waktu. Kita harus belajar nih, serius membaca, serius kerjakan tugas, bangun keterampilan, berrelasi juga dengan dosen. Ya, itu juga. Siapa tahu dosen suatu saat dia buka lowongan pekerjaan untuk asisten dosen atau staf khusus, bisa. Dan semua itu proses belajar kita butuh proses waktu untuk bertumbuh. Jadi jangan hanya mengejar nilai tanpa pertumbuhan. Tahu artinya buat mahasiswa nih? Mengejar nilai tanpa pertumbuhan. Ada tugas, set. Langsung pakai AI. Nggak pakai dibaca itu. Copy paste. Kumpul. Tapi nggak pernah dibaca. Itu artinya kita kejar nilai tapi tidak kejar pertumbuhan. Sekalipun engkau pakai AI, yang mau dibaca. Saya ada sebuah cerita itu. Saya kemarin lihat ada seorang profesor. Dia mau tes ini murid-muridnya, anak-anak mahasiswanya, bagaimana cara dia mengerjakan, ya kan? Jadi dia kasih lah soal, ujiannya panjang kayak cerita dulu. Tetapi di tengah-tengah dia kasih masuk suatu frasa yang kalau terbaca sama AI, ini pasti akan muncul. Jadi namanya sekarang pakai AI kan, mahasiswanya semua mengerjakan pakai AI tanpa dibaca. Soalnya nggak dibaca, jawabannya nggak dibaca karena kejar nilai. Hampir 90% tidak pernah ada yang baca soalnya apa, jawabannya apa, jadi langsung diserahkan. Dosen langsung tahu, ini orang ini tidak mau bertumbuh, hanya mencari hati-hati. Tuhan nggak pengen kita seperti itu. Tuhan pengen kita bertumbuh. Makanya dikatakan dalam Galatia 6, ini konsep, prinsipnya ingat. Prinsipnya jangan kita jemu-jemu berbuat perbaik. Karena jangka panjangnya kalau sudah datang waktunya kita akan menuai. Makanya semua butuh proses. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Untuk kita membangun semua itu harus belajar beradaptasi. Sama-sama katakan adaptasi. Nah, beradaptasi penting. Tapi beradaptasilah tanpa kehilangan identitas. Identitasmu siapa? Anak Allah di hadapan Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan pada saat kita beradaptasi jangan sampai hilang. Lihat Daniel.
Daniel itu diganti namanya jadi Beltasar. Betul atau tidak? Sadrak, Mesah, Abednego diganti itu semua nama, bukan nama aslinya itu. Tapi apakah mereka kehilangan nilai? Tidak. Waktu mereka disuruh menyembah patung, tidak mau. Mereka disuruh makan makanan yang habis dipersembahkan buat apa? Berhala, mereka mau tidak? Tidak mau. Meskipun nama mereka dirubah, mereka beradaptasi, tetapi tidak pernah kehilangan nih. Engkau boleh beradaptasi di lingkungan yang barumu, tetapi tetap pertahankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya, beradaptasi berarti harus belajar. Belajar di tempat kerja yang baru, budaya. Kan gini, di tempat yang baru itu biasanya ada SOP-nya. Tapi juga ada SOP yang tidak tertulis. Betul atau tidak? Ada budaya di sana kerja yang tidak tertulis. Ya, itu juga harus dipelajari. Kalau sudah dipelajari, adaptasi, tapi tidak boleh kehilangan nilai kebenaran firman Tuhan. Sama kalau di kampus yang baru. Pahami budayanya, pahami perbedaan suku, kebiasaan, belajar komunikasi yang baik, jalin pertemanan, tapi tidak boleh kehilangan nilai. Kalau teman-teman kita hari Minggu pergi ajeb-ajeb, I'm sorry. Begitu kita di hari Minggu, sorry. Kalau kau ajak saya ke situ, hari Minggu saya tidak. Hari lain saya gas, enggak juga ya, jangan. Itu namanya stres. Ya jangan juga, jangan kehilangan nilai. Ya, jangan kehilangan nilai firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, usahakanlah dan berdoalah. Ingat, tangan bekerja, hati bergantung kepada Tuhan. Ingat, Yeremia 29 ayat 7 berkata begini, usahakanlah kesejahteraan dan berdoalah untuk kota itu. Ada dua di sana apa? Usahakan dan berdoa. Tuhan tidak berkata begini, berdoalah. Ya. Tuhan tidak berkata berdoa saja, enggak juga. Tuhan juga enggak berkata usahakan, enggak. Tuhan berkata usahakan dan berdoa. Hati-hati, ya. Berdoa tetapi tidak melakukan apa-apa, itu sama saja. 0. Bekerja seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada kita itu juga salah. Yang benar adalah usaha dan doa itu satu kesatuan. Yang mengerti katakan amin. Dari mana saya tahu? Yakobus berkata apa? Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah Halo? Ya. Usaha dan doa. Doa lahir dari iman. Adalah satu kesatuan. Kalau kita tidak melakukan salah satunya disebut dengan mati. Artinya apa? Kalau mati itu hidupnya tidak punya dampak. Tidak punya apa-apa. Nah, arti kata mengusahakan berarti kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang tadi semua itu adalah bagian kita. Saya tahu kita semua di sini bukan, mungkin kita tidak ada yang jadi pejabat. Ya, kita bukan orang yang bisa bikin kebijakan lalu kebijakan ini dipatuhi. Tapi begini, kesejahteraan kota kita tidak dibangun hanya oleh keputusan-keputusan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Tetapi kota dibangun oleh ribuan tindakan kecil yang kita lakukan terus-menerus. Anggaplah begini. Kita ini jumlahnya ada berapa ya? Tadi hasil perhitungan asar berapa nih kita jumlahnya pagi hari ini? 2000? Luar biasa ya. Luar biasa salah menghitung. Berapa? 84. Kita 84 orang keluar dari BTP ada lampu merah. Ya. Anggaplah kita 84 orang semua patuh. Cantik nggak ini kota? Sejahtera nggak? Teratur nggak? Ini baru 84 orang. Coba setengahnya, amburadul di situ lampu merah. Oh ada yang mau lewat, suka-suka dia. Yang terjadi adalah kecelakaan. Ingat, dibangun dari ribuan keputusan-keputusan kecil yang punya nilainya sama, yang kita lakukan bersama-sama, yang kita lakukan berdasarkan nilai firman Tuhan. 84 orang kita keluar, patuh semua. Minimal 84 itu kita menjaga. Aturan tetap ada dan aturan tetap dipatuhi. Itu lalu lintas di depan pasti teratur, betul atau tidak? Kenapa? Bukan karena sebuah keputusan besar kita jadi gubernur terus bilang oke patuhi orang. Bukan. Tapi karena kita semua bersama-sama mematuhi aturan lalu lintas. Sama ini yang masalah apa? Sampah. Betul atau tidak? Ya. Kalau cuma satu keluarga yang lakukan, sulit. Satu RT, sulit. Satu RW, sulit juga. Tapi kalau satu kota dimulai dengan orang-orang yang belajar membuang sampah di pilah-pilah, bisa terjadi nggak yang namanya kesejahteraan kota? Sampahnya rapi? Bisa.
Kenapa? Sama-sama melakukan melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Makanya jangan bilang harus punya jabatan dulu, baru kita bisa mengusahakan kesejahteraan kok. Bukan. Itu yang tadi, bertanggung jawab di tempat kerja, terima kenyataan kita Tuhan tempatkan di sana. Halo? Ya. Dengar baik, kita mungkin tidak dapat memperbaiki seluruh kota, tapi kita dapat memperbaiki bagian kota, bagian keluarga, bagian rumah yang Tuhan percayakan untuk kita tinggali. Yang mengerti katakan amin. Di kos-kosan juga sama seperti itu. Kalau penjaga kosnya bilang, ini sampai ini, ya udah ikutin. Kalau satu kos itu patuh, aman itu dunia. Yang mengerti katakan amin. Berdoa juga artinya kita mengakui kita terbatas. Halo? Mengusahakan akhirnya kita melakukan bagian kita sesuai dengan skup kita. Berdoa kita mengakui ada bagian yang tidak bisa kita jangkau. Dan kita akui kita terbatas di sana. Entah itu terbatas kita tidak bisa membelah diri kayak Naruto. Ya, kita juga tidak bisa punya uang banyak, bukan sultan, warga miskin. Kan begitu ya. Apalagi keterbatasan kita, tidak bisa hadir di semua tempat, terbatas ruang dan waktu, dan lain sebagainya. Karena kita terbatas, maka kita berdoa. Kita nggak dapat mengendalikan orang, kita tidak dapat mengubah seluruh kebijakan. Makanya kita berdoa bawa kota itu kepada Tuhan, yang mengerti katakan amin. Makanya 1 Timotius berkata apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk siapa? Raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar apa? Kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Dan kita cover itu dengan doa. Doa juga Bapak Ibu sekalian, itu menata hati kita. Ya. Secara manusiawi, orang Yehuda waktu itu lebih mudah mendoakan kehancuran Babel. Ya kan dia benci sama Babel loh. Dijajah ini. Tapi Tuhan bilang jangan. Ketika ternyata orang berdoa, Tuhan mengubah perspektif orang tersebut dalam hatinya. Sehingga yang tadi minta kehancuran bagi kotanya. Kalau begitu dia berdoa, Tuhan kasih perspektif baru. Tuhan kasih arah baru untuk apa? Mendoakan kotanya. Halo? Makanya berdoa itu mengubah hati, menata hati. Tuhan mengubah cara melihat kota tersebut dari tempat pembuangan menjadi tempat tinggal, menjadi ladang pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Itu dengan doa. Doa itu menata hati. Dan yang terakhir, Yeremia 29 ayat 7 dia berkata apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata shalom artinya bukan sekedar tidak terjadi perang. Kata shalom itu artinya kehidupan yang aman, kehidupan yang tertib, utuh, adil, sehat, dapat berkembang biak. Ya. Artinya apa? Waktu Tuhan mau usahakan shalom di Babel, supaya Babel juga terjadi shalom. Itu artinya engkau jadi saluran berkat Tuhan di sana. Saluran keadilan, saluran keamanan, saluran keadilan, saluran kesehatan, tertib dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kota yang tempat kita tinggal itu aman, maka keluarga kita juga ikut merasakan keamanan. Betul atau tidak? Siapa di sini yang mungkin antar anaknya untuk kuliah di sini dan sudah mau pulang? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dengar di Makassar, ini Makassar demo terus ini Makassar biar jam 7 malam ada orang mak busur-busur. Coba kalau kita punya kota yang tidak sejahtera seperti kira-kira anak kita tinggal di kota itu, kita berpikir tiap hari mungkin tiap jam kita telepon. Ada mie busur melengket dia nunggu. Ya kan? Kenapa? Karena kotanya tidak aman. Tapi coba kotanya aman. Maka kesejahteraan keluarga kita, anak cucu kita, ada tinggal di sana juga akan sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Ya. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak Ibu dengar baik. Hari ini kita mungkin tidak bisa pilih di tempat yang tidak pernah, kita mungkin berada di tempat yang tidak pernah kita pilih. Mungkin ada engkau yang mahasiswa yang baru pertama kali hadir, datang dengan rasa takut ke kota ini, berhasilkah tidak, luluskah tidak. Ada mungkin engkau yang SMA, pelajar, yang baru menjalani tanggung jawab yang baru, sekolah yang baru. Mungkin kita yang sebagai pekerja, kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, belajar menjalani tanggung jawab yang baru. Dulu cuman staff, sekarang jadi asisten manajer, jadi manajer dan lain sebagainya.
Bahkan kita juga mungkin yang sekeluarga pindah dari luar kota menuju tempat ini. Tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Ada sebuah fase kehidupan yang baru, anak-anak kita juga khawatir kan. Kadang-kadang kalau kita pindahan kan sekolah, kita khawatir anak kita bisa tidak beradaptasi di sana. Kita mungkin sedang mengalami hal itu. Ya. Yeremia 29 tidak menjanjikan semua keadaan sulit akan berakhir. Tapi dia menjanjikan, doakan supaya kesejahteraannya menjadi kesejahteraanmu. Yang mengerti katakan amin. Justru pesannya pagi hari ini adalah selama engkau Tuhan tempatkan di sana, bertanggung jawablah, produktiflah. Halo, bangun rumah, tanam kebun, bentuk generasi, beradaptasi tanpa kehilangan nilai, kerjakan bagianmu, bertanggung jawab, bangun relasi dengan baik. Jadilah bagian dari kesejahteraan yang bersama yang kita bangun di tempat ini, di kota kita. Ingat, kita tidak dapat memilih. Karena Tuhan yang menetapkan kita. Kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Kalau sudah kehendak Tuhan terlaksana, bagian kita adalah bagaimana kita memilih menjalani kehidupan di tempat tersebut. Engkau dapat memilih mengeluh, tapi engkau juga harus belajar untuk mulai menanam. Engkau dapat memilih mengasingkan diri atau mulai bangun hubungan. Jangan jadi isolasi. Isolasi tahu ya yang ditempel-tempel, bukan. Mengisolasi diri maksudnya. Engkau boleh dapat hidup, memilih hanya menikmati kota atau ikut menjaga kota. Engkau dapat memilih sekedar menjadi pendatang. Atau engkau menjadi berkat di mana shalom disalurkan melalui kita kepada kota kita. Kita pilih yang mana? Mari, ada sebuah ajakan yang penting buat kita semua pagi hari ini. Untuk kita belajar, untuk kita mau berjalan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau lapangkan tempat kemah kita. Sama-sama katakan, lapangkanlah tempat kemah. Bentangkan tenda kediaman. Nyanyikan pujian ini dengan hati. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan koko patoku. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, sebab Engkau
sama-sama katakan, sebab Engkau, imani kata-kata lagu ini, ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sekali lagi katakan pujian ini dari hatimu. Kau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, yes. Mari kau yang siapkan dirimu untuk mau bentangkan tempat kemana sama-sama katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar pagi hari ini di mana tempat kota kami Engkau tempatkan Tuhan. Kami yakin di sana kami mau pancangkan kemah kami, kamu bentangkan kemah kami. Kami mau mendiami kota-kota sunyi dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Shalom di mana kami berada Tuhan. Sama seperti pagi hari ini di mana negara yang Tuhan tempatkan kami di Indonesia ini, kami berdoa pagi hari ini. Shalom untuk Indonesia, damai sejahtera, keadilan, kemakmuran turun buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini buat setiap pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, segala menteri kami berdoa, berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga waktu mereka mengeluarkan kebijakan, apapun yang mereka undang-undangkan, itu mendatangkan kemakmuran, mendatangkan shalom buat seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami yakin dan percaya damai sejahtera Allah, Tuhan turun, Tuhan melawat Indonesia. Pagi hari ini kami juga berdoa buat sekitar kami Tuhan. Mungkin di tempat ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di kota Makassar. Tuhan berikan mereka kedamaian, damai sejahtera. Biar mereka betah dan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara penuh. Hadir secara penuh. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau berbicara banyak kepada kami melalui firman Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami tidak hanya mau menjadi mendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita, dan saatnya tiba kan kita akan membawa persembahan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian belakang kursi depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastor dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami bawa persembahan kami, biar apa yang kami beli boleh dipakai dalam wadah ini sebagai pelebaran daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami. Kami beri persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak bagimu Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak bagimu Yesus, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus yang dahsyat diturunkan atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kita berikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mewakili gembala dan staf pengembalaan gereja GBI Oikumene. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dalam keluarga besar GBI Oikumene. Dan kami terus menantikan kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh sama-sama bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas yang sehat di GBI Oikumene. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada mungkin dari tim Aser sudah memberikan form selamat datang atau form doa. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh sama-sama mengisi form selamat datang, diisi dan nanti ditukarkan di bawah lantai dasar dengan tim Aser. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan juga yang merindukan dukungan doa, pergumulan, mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit penyakit atau doa buat keluarga, boleh diisi dan setiap hari Selasa dan Jumat akan didoakan di Menara Pondok Daud. Dan kami terus menyampaikan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu melayani bersama-sama dalam wadah GBI Oikumene, boleh scan barcode kecil yang ada di belakang kursi kita, ya. Terus daftarkan pelayanan apapun yang kita rindukan, parking kah, cooking ministry, tim PAW, boleh sama-sama kita melayani di tempat ini, sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin.
Dan terus kami juga mengingatkan untuk janji iman kita untuk perayaan Natal di tanggal 4 Desember nanti. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang mungkin sudah menerima form janji iman atau yang belum menerima form janji iman, boleh nanti diminta di usher. Dan ingin mengembalikan mungkin form janji iman yang sudah didoakan dan sudah mengisi nominalnya, silakan dikembalikan di kotak di usher nanti juga ya. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bukan berbicara tentang nilai berapa jumlah yang kita berikan, tetapi bagaimana sama-sama kita bersatu mendukung pelayanan kita di tempat ini. Karena kita percaya setiap kegiatan yang kita lakukan selalu membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus kami sama-sama merindukan jika Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ingin didoakan secara langsung boleh menghubungi juga tim pastoral kita. Boleh juga nanti disampaikan ke Asar. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Tangan yang terangkat sampaikan kepada Tuhan. Yesus, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku dan senang jiwaku. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dan kasih anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan di pagi hari ini Engkau telah datang mengingatkan kembali Tuhan untuk mau bersama-sama di dalam mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan biarlah itu yang menjadi Tuhan langkah-langkah kami ke depan dan menjadi suluh dan menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menjadi anak-anak ketebusan-Mu yang tahu akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan di mana kami berada, bukan secara kebetulan tapi ada rencana dan rancangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menguatkan kami untuk menghadapi segala sesuatunya di mana kami berada. Olehnya Tuhan, pakailah kami, pakailah hidup kami menjadi berkat, menjadi terang di mana kami berada, di mana Engkau tempatkan kami. Kami percaya di situ Tuhan kami bisa menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Juga ya Bapa, kami mohon bagi hamba-Mu yang Kau telah percayakan di pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau singkapkan terus menerus rahasia-rahasia firman-Mu. Dan urapi Tuhan dan lawat dia Tuhan. Agar dimanapun dia berada menyampaikan isi hati Tuhan. Di situ bisa menjadi berkat. Dan juga ya Bapa, di mana Engkau tempatkan sebagai
pekerja Tuhan, Engkau tetap menjadikan alat perkakasmu, sehingga Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaannya, di situ Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Dan juga ya Bapa, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati adanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Juga kami berdoa bagi Bu Gembala kami di usia yang sudah lanjut. Tuhan, kami mohon Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bu Gembala kami. Dan biarlah Tuhan lewat hidupnya di dalam membina anak-anak cucu-cucunya Tuhan, Engkau saja yang tinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau lawat Tuhan bangsa kami Tuhan, dari segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Mulai juga Tuhan kami mohon Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Dan biar lawatan Allah terus terjadi di dalam memimpin bangsa ini. Sehingganya Tuhan lewat di pemerintah kami, bangsa ini Tuhan mengalami Tuhan perubahan-perubahan, dan lewat anak-anak ketebusan-Mu yang ada di dalamnya Tuhan dapat juga bersekutu dan bersatu berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam bangsa kami, teristimewa di kota Makassar kami ini ya Bapa. Kami percaya lewat kehidupan kami ada di kota Makassar ini, iman pertumbuhan kami karena ada lawatan Allah yang dapat mempersatukan kami dan mendoakan kota kami ini agar Tuhan kesejahteraan juga terbina di dalam kota kami ini. Juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan bagi denominasi gereja yang saat ini Tuhan melaksanakan Tuhan ibadah. Tuhan urapilah para pembina, urapilah para hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah kiranya berkat damai sejahtera Allah juga dinyatakan, juga terjadi bagi umat-umat-Mu yang mendengarkannya. Kami percaya dan kami imani olehnya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi Tuhan para pelayan-pelayan anak-anak kami yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan-pelayanan dalam bentuk apapun juga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Tuhan memberikan selalu hikmat, kekuatan, kesehatan, dan Engkau memberkati seluruh aktivitas mereka dalam bentuk apapun. Dan lewat semuanya hanya Engkau saja ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Sidang jemaat kami Tuhan yang saat ini Tuhan di dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah. Kiranya Bapa Engkau dapat melihat dari tempat yang maha tinggi. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Kami hanya mau berdoa memohon kepadamu. Kiranya Tuhan belas kasihan Engkau nyatakan kepada umat-umat kami yang terbaring sakit. Kami hanya berdoa dan meminta. Karena itu adalah firman-Mu. Mintalah kepadaku maka kamu akan kuberikan. Saat ini kami mengklaim akan janji iman Tuhan. Kami berdoa dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam persoalan bentuk apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan solusi yang terbaik. Dan biarlah di hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama Tuhan berkumpul memuji akan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah syukur kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa bagi kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupanmu. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.